Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Elu Ratnawati. Di sini kakak akan menceritakan kepada kalian tentang kisah ayam jantan dan merpati. Pada penasaran kan ceritanya bagaimana? Terus tonton videonya ya. Pada zaman dahulu, ada seekor ayam jantan yang dapat berkokok dengan suara yang sangat nyaring dan merdu. Di pagi hari, ia berkokok dan mengeluarkan suaranya yang sangat nyaring dan merdu tersebut, sehingga membuat hewan lainnya seperti kancil, kelinci, dan gajah terbangun karena mendengar kokokan sang ayam. Kokokok! Sungguh beruntung penghuni hutan. Mereka dapat mendengar suara kokokanku yang sangat nyaring dan merdu, ucap sang ayam jantan dengan sangat percaya dirinya. Dari kejauhan terlihat sang kancil, kelinci, dan juga gajah terlihat sangat kagum dan melompat-lompat sembari berkata, "Wah, hebat sekali! Wah, hebat you!" Sang ayam yang mengira hewan lain sedang memuji dirinya karena kemampuannya berkokok dengan suara yang nyaring dan merdu, sembari berkata, "Kalian pasti sedang memuji mahkotaku yang cantik ini, bukan?" Tiba-tiba sang kancil berkata, "Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, terbang tinggi lagi merpati." Sang ayam jantan yang mendengar ucapan kelinci terkejut karena mengira hewan lain sedang memuji dirinya. "Hah? Terbang tinggi lagi merpati?" Hewan lain yang sedang menatap merpati terbang tinggi sangat kagum dengan kemampuan merpati yang dapat menari-nari dengan sayapnya yang sangat indah. Dari kejauhan, para penghuni hutan terlihat sangat kagum. Mereka sampai melompat-lompat dan berkata, "Wah, hebat sekali! Hebat sekali! Wah, hebat!" Ayam jantan yang mengira mereka sedang memuji dirinya sembari berkata, "Pasti kalian sedang memuji mahkotaku yang cantik ini, kan?" Tiba-tiba sang kelinci dari kejauhan mengatakan, "Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, terbang lebih tinggi lagi merpati." Sang ayam jantan yang mendengar ucapan kelinci terkejut karena mengira hewan lain sedang memuji kemampuan dirinya. Ayam jantan mendengar hewan lain sedang memuji merpati merasa sangat kesal, lalu menghampiri mereka sembari berkata, "Apa gunanya bisa terbang di langit bila akhirnya mendarat di tanah juga?" Merpati yang mendengar ucapan sang ayam menjawabnya dengan santai, "Tetapi aku senang bisa terbang dengan sayapku ini." "Heh,
saya pendek dan lemah ini. Lihat ini baru sayap, ujar sang ayam dengan melebarkan kedua sayapnya. Iya ayam, sayapmu memang lebih kuat dan panjang, ucap sang merpati. Bukan hanya sayapku, lihat ini, mahkota merah menyala di kepalaku. Cantik kan? Ucap sang ayam dengan terus membanggakan dirinya. Bahkan sang ayam berkata kasar kepada kancil, kelinci, dan juga gajah dengan berkata, "Aku kasihan sebenarnya melihat kalian yang gundul-gundul ini." Kancil, kelinci, dan gajah yang mendengar ucapan sang ayam memilih untuk pergi dan menghiraukan perkataan sang ayam. "Ayo kawan, kita pergi saja dari sini." Mereka pun pergi. Keesokan harinya di hutan itu akan diadakan perlombaan mengambil seikat padi yang digantung di pohon. Perlombaan itu memang dikhususkan untuk kalangan burung yang bisa terbang. Merpati yang mengetahui akan ada lomba segera mendaftar dan mengikuti lomba tersebut. Mengetahui hal itu, tentu saja si ayam jantan tidak senang. Ia tidak ingin melihat merpati menang dalam lomba tersebut. Lalu ia pun memaksakan untuk ikut lomba, walaupun sebenarnya ia tidak pandai terbang. Karena memaksa, akhirnya si ayam jantan diperbolehkan untuk ikut dalam perlombaan. Perlombaan pun dimulai. Ayam jantan yang tidak bisa terbang terus saja berlari dan menggunakan akal liciknya untuk mengalahkan burung lainnya. Pelan-pelan ketika burung merpati melewati ayam jantan untuk meraih ikatan padi, ayam jantan mematuk kaki burung merpati agar burung merpati tidak berhasil mendapatkan padi itu. Rupanya siasat licik ayam jago berhasil. Kaki burung merpati terluka dan patah. Tetapi bukannya turun kembali, sambil menahan sakit, burung merpati justru makin kencang mengepakkan sayapnya dan berhasil mendapatkan padi tersebut. Sementara itu, ayam jantan yang sudah kelelahan mengepakkan sayapnya akhirnya terjun bebas dan harus mengakui kekalahannya dari burung merpati. Dan pada akhirnya burung merpatilah yang menjadi pemenangnya. Semua terkejut ketika melihat kaki burung merpati yang berdarah dan patah. Lalu kelinci bertanya kepada merpati, "Merpati, kaki kamu kenapa?" Merpati menjawab, "Kaki aku sakit dipatuk ayam." "Heleh, aku saja yang membuatmu menang. Kalau aku tak jatuh tadi, pasti aku pemenangnya. Lagi pula, aku tidak butuh mahkota itu. Aku sudah ada mahkota yang lebih cantik. Apa gunanya bisa terbang? Mencari makan juga di darat." Keesokan harinya, mahkota yang dimiliki sang ayam menghilang. Lalu sang ayam langsung menghampiri kancil untuk meminta bantuan agar mahkotanya bisa kembali lagi. Sang kancil memiliki siasat untuk menghukum sang ayam dengan berkata, "Kau berkokok saja setiap pagi. Siapa tahu Raja Sulaiman akan memaafkanmu dan mengembalikan mahkota merahmu seperti semula. Ini semua terjadi karena kau curang
dan berbicara sombong meskipun sudah kalah. Sejak saat itu, mahkota ayam jantan tidak utuh lagi, dan setiap pagi ayam jago terus berkokok agar mahkotanya bisa kembali lagi seperti semula. Pesan moral dari ayam jantan dan burung merpati yaitu kita harus bisa bersikap jujur, tidak sombong, dan tidak boleh curang. Karena hal tersebut hanya akan membawa dampak yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Kita harus bisa menghargai antara sesama. Hargailah sesuatu yang kita miliki sebelum kita kehilangan sesuatu yang berharga tersebut.